Selamat siang teman-teman. Sekarang posisi saya di Kawah Condro di Muko. Ini yang kabutnya sangat tebal ini. Nanti saya akan membuktikan kawah di sana. Juga informasi yang saya terima di sana juga ada sendang yang sangat jernih, juga ada tempat untuk berdoa atau semedi. Oleh karena itu kita akan terus ke sana. Namun jangan lupa selalu tekan tombol subscribe and comment. Ya, ini kita ikut saja. Legenda Kawah Canda di Muka. Kawah Canda di Muka adalah salah satu kawah yang masih melakukan aktivitas. Salah satu suhu tertinggi yang ada di Kawah Canda di Muka adalah 100 derajat Celcius. Dengan suhu setinggi ini dan beberapa aktivitas kawah, maka pengunjung diharap hati-hati, tidak boleh terlalu dekat dengan lokasi Kawah Canda di Muka. Kawah Canda di Muka terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Aktivitas lava di Kawah Canda di Muka ini juga berkaitan dengan salah satu gunung api yang terdekat. Selain bentuk dan isi kawah yang menjadi daya tarik destinasi dan sport petualangan, juga alam di sekitar yang melengkapi keindahan serta perbukitan hijau dan hutan lebat, sehingga menjadi pandangan dan panorama Kawah Canda di Muka ini menjadi asri dan indah. Kawah Canda di Muka tidak jauh dengan dataran tinggi Dieng dengan jarak tempuh kurang lebih 8 km dan waktu sekitar 20 menit. Ini tidak jauh teman-teman. Kawah Canda di Muka bukan satu-satunya kawah atau destinasi dan sport petualangan di dataran tinggi Dieng, akan tetapi masih ada juga kawah yang lain, yakni seperti Kawah Sikidang dan Kawah Sileri. Legenda dan mitos Kawah Canda di Muka yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat setempat. Salah satunya yakni mitos mengenai kawah yang ada di kawasan gunung api yang menjadi salah satu favorit bagi para pengunjung atau para pendaki Gunung Dieng. Juga kejadian sejarah yang terjadi tentang kesaktian yang di dalam Kawah Canda di Muka, yakni kesaktian Gatotkaca. Sewaktu Gatotkaca masih jabang bayi diberi nama Tetuko atau Tetuka ya. Sejak lahir dirinya dimasukkan di Kawah Canda di Muka, digembleng oleh Bathara Anggajali di lahar yang sangat panas ini guna membersihkan diri karena jabang bayi Tetuko itu berwujud seorang bayi raksasa. Itulah sekilas singkat tentang kisah legenda atau sejarah Kawah Canda di Muka yang sebagai saksi kesaktian Raden Gatotkaca. Kawah Canda di Muka medannya sulit dijangkau karena melalui jalan yang sangat sempit, berbelok-belok, naik turun. Yang paling sulit kalau kebetulan kita berpas-pasan dengan kendaraan lain. Jadi para wisatawan yang mau berkunjung ke objek wisata Kawah Canda di Muka harus menggunakan kendaraan yang sehat. Juga di kawasan itu sering terjadi kabut tebal. Jadi kalau mau ke Kawah Canda di Muka diusahakan di musim kemarau. Ini
agak aman teman-teman. Lokasi Kawah Candra di Muka, jalan menuju kawah menurun dan licin. Kalau musim hujan seperti ini, kita harus ekstra hati-hati teman-teman. Di lokasi kawah akan terjadi kepulan asap yang sangat tebal, bahkan sampai tidak kelihatan kalau pengunjung akan menuju ke kawah tersebut. Di lokasi Kawah Candra di Muka ada 3 sendang, yakni Sendang Semar Adem, Sendang Kemanden, dan Sendang Werkudara. Sendang Semar Adem warna air sangat jernih. Ini berkhasiat muka tampak awet muda, kulit kembali kelihatan halus, juga sebagai peradaban kepercayaan atau keyakinan tentang keagamaan. Kemudian untuk Sendang Kemanden ini warna air agak putih. Itu untuk acara ritual proses pengobatan atau menetralisir segala penyakit. Untuk Sendang Werkudara ini warna air kawah mendidih. Ini untuk berendam, untuk menghilangkan segala penyakit maupun mara bahaya, kalau bahasa Jawa itu sukerto yang ada di jiwa raganya. Teman-teman, ini kata Pak Masud sebagai penjaga pengelola atau yang kita jumpai beberapa waktu lalu, menjelaskan ketika sendang itu sebagai proses ritual pengobatan minta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berupaya apa saja asal yakin insya Allah akan terijabah, sebab manusia itu hanya sebatas berusaha lewat prasarana apa saja, Allah lah yang akan menentukan. Di samping ketiga sendang di tempat ini ada juga tempat untuk berdoa atau bertapa yang beralaskan batu lebar, namanya Pertapan Arjuna. Ini minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ini agar jelasnya tentang khasiat atau kegunaan ketiga sendang tadi, ini Benar Channel akan menemui Pak Masud yang sebagai penjaga atau pengelola di Kawah Candra di Muka ini. Baiklah teman-teman, mari kita ikuti bersama. Teman-teman, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Benar Channel. Saat ini Benar Channel berada di Kawah Candra di Muka yang seperti ini kondisinya. Nah, ini kebetulan saya di sini ketemu dengan Pak Masud. Ya, Pak Masud. Ini Pak Masud di sini sebagai pengelola ya, pengelola ya. Terus Pak Masud, maaf, ini Pak Masud asli juga di yang sini? Asli. Oh, asli. Di yang sini. Ya. Kelahirannya Desa Pekasiran. Oh, kelahiran di gitu. Desa Pekasiran. Teman-teman, sekarang saya akan minta penjelasan kepada Pak Masud. Di sini kan ada 3 sendang, Pak ya. Ya, ada Sendang Adem Semar tadi ya. Mas, ini sendang penganten, temanten. Di sini. Ini aslinya Kemanden ini. Oh, Kemanden. Oh iya. Terus ini Sendang Werkudara. Jadi teman-teman, di sini ada 3 sendang. Yang sebelah kanan saya ini Sendang Werkudara. Ini Sendang Kemanden yang airnya agak putih sedikit. Iya. Yang jernih itu Sumur Adem Semar, itu sangat jernih sekali. Nah, Pak Masud, saya mau minta penjelasan. Kira-kira apa sih untuk masing-masing sendang ini kegunaannya, Pak? Kalau untuk kegunaannya ini kita berbicara tentang sumber mata air dulu ya. Ya, sumber mata air ya. Sumber mata air untuk Adem Semar ini merupakan sumber mata air yang sehat ya. Yang sehat untuk kesehatan sangat tinggi ya. Dan
kebetulan airnya bisa langsung dikonsumsi gitu. Bisa konsumsi. Kalau untuk fungsi kesehatannya, kalau untuk dunia spiritualnya kita nanti dulu gitu, nanti kita bicarakan lagi. Oh Nah gitu. ini kita langsung ke ini aja dulu, ini yang Sendang Werkudara. Sendang Werkudara ini ya. Sendang Werkudara ini mengandung belerang kumanten atau belerang cair. Memang fungsinya untuk mengobati jenis penyakit kulit. Untuk penyakit kulit untuk yang penyakit sini. kulit. Tapi kalau untuk dunia spiritualnya juga buat netralisir hal negatif. Makanya sering digunakan untuk acara-acara ritual. Ritual. Tentang apa Pak Iwan? Ritualnya untuk pengobatan. Pengobatan non medis lah. Non medis. Iya. Ini maksudnya ke pengobatan non medis gitu. Biasanya kan pada rendam di sini. Oh, pada rendam sini. Rendam di sini biasanya kalau untuk pengobatan itu biasanya kalau ada reaksi gitu kan. Biasanya ada reaksi gitu yang mempunyai penyakit seperti itu. Ada reaksi lah, setelah itu proses pengeluarnya pakai air kemanden. Oh, air kemanden. Iya. Oh, yang airnya agak putih nih Pak ya. Iya, nanti kan ada, jangan juga bisa lihat nanti di video saya itu kan ada itu di channel Mas Bagus ini ada proses pengobatan yang non medis itu. Oh gitu. Ya, kita dikeluarin. Nah, ini termasuk ada sisa-sisa berdanya yang kita buang di sini. Oh itu Pak ya. Proses ini tempat yang untuk berdoa sini ya. Iya, tepatnya ini kan namanya batu pertapan Arjuna ya. Untuk filosofinya sendiri Arjuna itu Yurjayarju, Arju pengarep-arep naja selamat. Jadi kita berdoa minta keselamatan sama yang di atas gitu. Yang Maha Kuasa gitu Pak. Oh, gitu maknanya nggih. Batu pertapan Arjuna nggih. Arjuna. Itu diambil dari kalimat Yurjayarju, Arju pengarep-arep naja selamat. Jadi seperti Arjuna memanahkan busur panah itu kan. Mintanya sama yang di atas. Ada yang di atas ya. Pada dewa itu. Iya. Oh, iya. Maaf Pak, itu untuk yang Sendang yang Sumur Adem itu, Sumur Semar Adem ya? Adem Semar ya? Ini sebenarnya kan itu masuknya sudah ke peradaban Islam ya, jadi abad Hindu nggak ada. Adem Semar ini nggak ada. Ini masuknya sudah peradaban Islam. Dimana dulu kalau menurut narasumber itu di zamannya Kiai Cindemanik, yang konon ceritanya dulu diutus sama Syekh Maulana Maghribi untuk mengatasi wabah penyakit pada abad Hindu. Beliau hasil istikharah di batu pertapan ini, keluar air itu. Ini kebetulan dulu kan batu pertapan ini dulu tinggi Pak. Ini kan longsor. Oh, karena longsor jadi agak datar ini ya. Ya termasuk ini kan dulu semuanya longsor. Kebetulan dulu yang ngurus itu simbah saya dulu. Simbah. Namanya Mbah Karta almarhum. Beliau meninggal mungkin beberapa tahun ini tidak diurus. Sehingga ini kena longsor semuanya. Ini juga kena longsor aja. Pada tahun 2002 saya gali lagi. Karena saya nggak memandang negatifnya, saya lebih memandang ke sisi positifnya. Nah, yang Kemanden ini Pak, ini untuk apa Pak? Yang mana? Yang ini yang ke Sendang Kemanden ini. Nah itu tadi, jadi kalau yang ini biasanya digunakan untuk proses ritual pengobatan itu. Proses ritual pengobatan juga yang ya? Non medis. Oh non medis. Nanti kan urut-urutannya setelah dari Werkudara. Nah, terus kalau ada reaksi berarti proses pengeluaran menggunakan ini. Oh, yang Sendang Kemanden. Iya. Nah, setelah itu buat netralisir lagi kita, suruh minum air yang Semar itu lah nanti. Adem Semar itu. Oh, gitu Pak ya. Oh, iya. Ya. Jadi ada urut-urutannya. Ada urutannya Pak Masudan. Ya. Oh iya. Terima kasih Pak Masud tentang informasi tentang 3 sendang, dari Sendang Werkudara, Sendang Kemanden, Sendang Adem Semar, tentang kegunaannya dan keberadaannya bagi yang mungkin untuk penyakit kulit bisa berendam di sini Pak ya. Ini berarti agak dalam Pak ya? Enggak cuma cuma serukut ya. Jadi semua ini kan hanya perantara Pak ya. Perantara nanti Allah nanti yang mengabulkan. Nah, di tempat sini ini kita berdiri sama Pak Masud ini tempat batu pertapan Arjuna ya Pak ya. Lebih tepatnya sekarang sering digunakan buat acara ritual gitu ya. Kalau ada proses pengobatan juga sebelumnya kita tekan sugestinya di sini harus minta sama yang di atas. Ini semuanya sekedar perantara. Ya, perantara Pak ya. Ya, terima kasih pada Pak Masud atas penjelasannya. Semoga sangat bermanfaat. Amin. Nanti bisa banyak penggemarnya. Ya semua itu Allah yang menentukan, manusia hanya berusaha. Ya. Jadi tidak ada manusia yang langsung bisa menciptakan. Kabul tidak, itu tergantung pada Allah. Gitu Pak Masud. Ya, terima kasih dari Benar Channel. Lebih dan kurang mohon maaf Pak ya. Iya, maturun. Teman-teman, akhir kata salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikianlah penjelasan tentang keberadaan
kawasan Standar Muka, yakni dengan adanya ketiga sendang tadi yang sudah dijelaskan secara jelas, maka bagi teman-teman yang percaya silakan berkunjung ke Dieng, khususnya di kawasan Standar Muka. Nanti akan dipandu oleh Pak Mas'ud sebagai penjaga dan menjelaskan apa sih yang ada di kawasan Standar Muka ini dengan jelas. Selanjutnya teman-teman yang mau berkunjung ke objek wisata kawasan Standar Muka Dieng, untuk rute perjalanan ini kalau teman-teman berada di Yogyakarta yang mau naik angkutan umum atau bus, mencari aja bus yang jurusan Semarang, terus nanti turun di Terminal Magelang. Kemudian teman-teman mencari bus yang jurusan Wonosobo Purwokerto. Setelah di Terminal Wonosobo, langsung aja mencari angkutan yang menuju ke Terminal Batur Dieng. Di sana sudah banyak penjual jasa yang akan mengantarkan sampai di manapun. Kalau teman-teman berada di Solo atau Jakarta, langsung aja naik bus yang jurusan Semarang. Nanti turun di Terminal Bawen. Nah, setelah di Bawen mencari bus yang jurusan Wonosobo Purwokerto. Nanti turun di Terminal Wonosobo, kemudian mencari angkutan umum itu yang menuju ke Terminal Batur Dieng. Itu banyak teman-teman di sana. Kalau dari Semarang ini lebih mudah, kenapa? Dari Semarang langsung aja naik bus yang jurusan Wonosobo Purwokerto, nanti turun di Terminal Wonosobo, kemudian mencari angkutan yang menuju ke Terminal Batur Dieng, teman-teman. Nah, kalau dari Purwokerto ini lebih mudah lagi, karena apa? Ini jaraknya dekat, jadi teman-teman bisa naik bus atau angkutan umum, turun di Terminal Wonosobo. Nah, setelah di situ nanti langsung aja mencari angkutan yang menuju ke Terminal Batur Dieng. Namun teman-teman, sesuai yang diterima oleh Buna Channel, tiba di Terminal Wonosobo jangan sampai lebih dari pukul 17. Sebab nanti kalau lebih dari pukul 17 itu teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan angkutan. Itu sudah tidak ada lagi, teman-teman. Jadi agak awal aja, biar nanti untuk angkutan umum itu masih mendapatkan, teman-teman. Teman-teman, selamat menuju ke objek wisata kawasan Standar Muka Dieng. Lebih tepat lagi, teman-teman, kalau mau ke kawasan Standar Muka itu di musim-musim kemarau. Kalau musim penghujan seperti ini, itu nanti banyak turun hujan dan kabut pun sangat tebal, udara sangat dingin, teman-teman. Kalau musim kemarau itu sudah enak lagi. Juga lebih mendukung lagi itu pukul 6 pagi itu teman-teman sudah tiba di objek wisata Dieng. Itu nanti kalau akan menuju ke beberapa objek wisata pasti bisa terjangkau. Namun kalau sudah pukul 10 itu nanti paling teman-teman hanya mendapatkan 2 objek wisata saja. Kenapa? Di sana itu sangat luas, teman-teman, tiap objek wisatanya. Jadi tidak mungkin bisa ditempuh dengan waktu 30 menit, itu tidak mungkin. Nah, karena jangkauannya itu sangat luas sekali. Mungkin belum selfie dan yang lain dan sebagainya, itu nanti akan mempengaruhi kita dalam menuju objek wisata, teman-teman. Nah, ya, itu teman-teman sekalian, sekelas informasi dari Buna Channel. Semoga mendapatkan suatu kemudahan dan kelancaran. Saya yakin kalau sudah tiba di Dieng, teman-teman tidak akan menemui suatu kesulitan. Di sana sudah banyak fasilitas yang bagus, apalagi juga ada pemandu. Kalau teman-teman ingin membutuhkan pemandu untuk menjelaskan dan mengantarkan wisatawan ke objek wisata manapun. Ya, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata,
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bona Channel di lain kesempatan. Terima kasih, matur nuwun.